Pemirsa, Berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Diwarnai perdebatan sengit dan negosiasi alot selama 4 jam, Henry Cehabangun dan Zulmansyah Sekedang akhirnya sepakat gelar Kongres Persatuan PWI Agustus 2025 nanti. Kondisi SDN Basiri 10 memprihatinkan, janji perbaikan hanya sebatas angin lalu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban di rumah potong hewan Basiri masih sepi. Konflik kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI akhirnya menemui titik terang. Dua tokoh utama yang selama ini berseteru, Henry Cehabangun dan Zulmansyah Sekedang, menyepakati mengakhiri konflik dengan Kongres Persatuan PWI di Jakarta paling lambat 30 Agustus 2025 nanti. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan intensif pada Jumat malam 16 Mei 2025 lalu di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dimediasi oleh anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, dan ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi bermatra yang diberi nama Kesepakatan Jakarta. Sebelumnya terjadi konflik yang nyaris tak berujung. Berbagai upaya mediasi sempat dilakukan, namun belum membuahkan hasil hingga akhirnya pertemuan penting ini terjadi. Negosiasi berlangsung selama 4 jam, meski sempat diwarnai perdebatan sengit, beberapa kali terdengar tawa di antara Henry dan Zulmansyah. Menurut Dahlan, keduanya tetap menjunjung tinggi semangat persaudaraan dan tanggung jawab terhadap dunia pers. Kedua belah pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri dari 7 orang Steering Committee atau SC dan 16 orang Organizing Committee atau OC, yang masing-masing diajukan setara dari pihak Henry maupun Zulmansyah. Yang tak kalah penting, kedua pihak juga menyepakati hak setiap anggota biasa PWI untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Bila ada hambatan administratif akibat konflik sebelumnya, maka hambatan itu akan dihapus melalui mekanisme yang disepakati bersama dengan semangat persaudaraan. Poin-poin teknis yang belum disepakati akan diselesaikan sebelum Kongres digelar. Keduanya menyatakan komitmen penuh untuk menjadikan Kongres mendatang sebagai titik awal pemulihan total PWI. Kesepakatan Jakarta menandai langkah konkret menuju rekonsiliasi PWI. Di tengah situasi perpecahan yang telah menghambat kerja-kerja organisasi, sikap terbuka dan kesediaan untuk berdialog dari kedua pemimpin menjadi angin segar bagi masa depan insan pers Indonesia. Tim Liputan Kalsel Pos melaporkan. Bertahun-tahun SDN Basiri 10 yang terletak di kawasan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kondisinya semakin memprihatinkan. Sekolah dasar ini seolah terperangkap dalam siklus pasang surut air tanpa solusi konkret dari pihak berwenang. Terlihat halaman sekolah terendam banjir rob. Lumpur, genangan air, dan rerumputan liar menjadi pemandangan sehari-hari bagi siswa dan guru. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Banjarmasin sempat menimbun karung berisi pasir dan kerikil. Namun sayang, upaya tersebut tak bertahan lama. Genangan air kembali merajalela, menyapu harapan akan kenyamanan belajar. Salah satu siswa, Sari, mengaku harus berangkat sekolah dengan sandal karena halaman yang selalu becek. Kayak apa, Ding? Setiap pagi emang lewat sini kah setiap sekolah? Capek lah, Ding, setiap hari jalannya kayak itu. Tapi kalau hujan pun kayak apa, Ding? Kada pakai payung atau apa? Sementara itu, Kepala SDN Basiri 10, Irnawati, menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan janji perbaikan, namun tak kunjung terrealisasi. Kalau di lapangan sampai saat ini kan memang masih lihat sendiri kan keadaannya masih
masa kayak gini. Tapi kemarin ada sih orang dinas mengukur, mudah-mudahan cepat kayak itu nah. Sebelumnya Bu dijanjikan ini kapan Bu? Ada tahun September kah yang ada perbaikan ini? Sebelumnya kan memang anggarannya katanya di tahun 2025 ini. Jadi kami di sini cuma menunggu aja tuh. Tinggal menunggu Bu lah. Tinggal menunggu. Mudah-mudahan cepat lah. Irnawati menambahkan dengan kondisi seperti ini, semangat belajar para siswa dan guru tak luntur. Mereka tetap mengajar dan belajar dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Fudail dan Alfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, stok hewan kurban di rumah potong hewan RPH Basiri masih sepi. Padahal biasanya 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban sudah masuk di RPH. Kepala UPT RPH, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko mengakui terjadi keterlambatan stok hewan kurban pada tahun ini, mengingat ada beberapa dokumen pengiriman yang perlu dilengkapi sebelum tiba di penampungan. Salah satunya terkait pencegahan penyakit menular. Iya, jadi pertengahan bulan Mei kandang RPH, kandang penampungan RPH masih terlihat lenggang, hanya ada beberapa los kandang yang sudah terisi. Nah, informasi minggu depan baru akan masuk sapi-sapi yang dijadikan hewan kurban untuk didistribusikan di sekitar Banjarmasin. Untuk pemeriksaan sendiri, ya Pak Dok, ini untuk pemeriksaan seperti biasa, jadi nanti di kandang-kandang penampungan kita lakukan pemeriksaan, kita terbitkan surat keterangan kesehatan hewan, dan itu layak tidaknya nanti dijadikan hewan kurban. ada resiko penyakit seperti tahun-tahun ini kah? Iya, kita masih mengantisipasi penyakit-penyakit yang sebelum-sebelumnya seperti LSD, penyakit mulut dan kuku, antraks, brucellosis, itu semua kita lakukan pemeriksaan secara terperinci. Dokter hewan Anang Dwi Jatmiko menambahkan penyakit menular pada hewan seperti penyakit mulut dan kuku, PMK, dan antraks masih menjadi perhatian, sehingga kelengkapan dokumen pengiriman pun cenderung lebih lama. Bahkan sesampainya di penampungan akan kembali dilakukan pemeriksaan hewan. Berkaitan dengan stok hewan kurban di tahun ini, Anang menyebut tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, yakni sekitar 2.100 ekor sapi dan 917 kambing. Ia mengakui bahwa minat masyarakat untuk berkurban relatif turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fudail dan Alfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Diwarnai perdebatan sengit dan negosiasi alot selama 4 jam, Henry C. Bangun dan Zulmansyah Sekedang akhirnya sepakat gelar Kongres Persatuan PWI Agustus 2025 nanti. Kondisi SDN Basiri 10 memprihatinkan, janji perbaikan hanya sebatas angin lalu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban di rumah potong hewan Basiri masih sepi. PT AKR Corporindo menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa komposter bag di teras Balai Kota Banjarmasin Kamis lalu. Secara simbolis, bantuan diterima langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin beserta jajaran. Menurut Yamin, bantuan ini tentunya sebuah bentuk kepedulian PT AKR Corporindo terhadap krisis sampah di Kota Seribu Sungai saat ini. Bantuan komposter bag ini sangat bermanfaat untuk menampung sampah organik tanpa menimbulkan bau hingga bisa dijadikan pupuk. Yamin mengatakan komposter bag ini mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga yang kebanyakan sampah organik.
Secara tidak langsung, hal ini juga mengedukasi masyarakat agar bisa memilah sampah organik secara mandiri dan lebih tertata. Kita ketahui bahwa memang sampah organik ini kan datangnya kadang dari masyarakat kita sendiri ya, dari rumah tangga juga itu perlu tempat yang sekiranya itu juga tidak menimbulkan bau di dalam situ. Mungkin ini perlu komposter ini tadi nanti akan menjadi pupuk di situ, sampah-sampah organiknya. Nah, kalau sampah non-organik kan bisa sudah dipilah aja. Ini salah satu bentuk menurut saya kalau dikasihkan ke masyarakat, di dekat masyarakat, ini loh tempat untuk organik gitu loh. Jadi organik langsung ada tutupnya kan, langsung ditutup kan. Jadi ya salah satu semacam edukasi menurut saya biar masyarakat itu sudah terus bisa langsung terus memilah. Jadi dengan bantuan ini setidaknya juga ada bagian untuk memilah sampah organik dan anorganik itu lebih fokus tertata lah di masyarakat sendiri. Kita gini ya, kita ini kan sebenarnya ada jasa area. Kita kan berikan ini tujuannya untuk kemakmuran bersama sistem yang ada dan juga kerukunan yang penting itu gitu. Jadi antara masyarakat yang ada di sini di kelurahan kerjasama dengan kita kerjasama dengan mereka. Demikian juga untuk siapa tahu ada tenaga ahli dari mereka bisa join sama kita juga. Pak, kenapa jadi komposter nih Pak yang diberikan ini? Mungkin sorry. Siap. Kita ada pilihannya masalahnya ya kan. Kalau menurut saya pada saatnya dibutuhkan adalah komposter karena itu dari LH juga menyampaikan seperti itu. Jadi kita berikan ini yang untuk tepat untuk mereka juga untuk kebersihan, untuk tanaman juga bisa gitu. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap hal ini bisa ditiru perusahaan lain untuk bisa ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Banjarmasin, meski sudah mulai terjadi pengurangan sampah saat ini. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 117 jemaah calon haji dari Kabupaten Balangan tahun 2025 secara resmi dilepas oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, didampingi oleh Wakil Bupati Ahmad Fauzi, Ketua TPPKK Balangan Sri Huriati Hadi, Ketua GO Balangan Yanti Fauzi, serta sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda Kabupaten Balangan. Pelepasan yang digelar di halaman Masjid Al-Akbar Balangan ini juga disaksikan oleh keluarga jemaah dan masyarakat yang hadir untuk memberikan berkat dan doa. Suasana haru mewarnai pelepasan jemaah calon haji dengan tangis dan pelukan keluarga yang mengiringi perjalanan spiritual para jemaah menuju Tanah Suci. Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hadi menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada para jemaah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ia menekankan pentingnya memulai perjalanan ibadah dengan niat yang ikhlas, serta menjaga kondisi fisik dan mental selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Bupati Abdul Hadi juga menitipkan pesan agar para jemaah mendoakan Kabupaten Balangan selalu dalam keadaan aman, damai, dan mendapat limpahan berkah. Ia juga berharap seluruh jemaah bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, hari ini kita sangat bersyukur sekali karena tadi disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang usia termudanya 19 tahun, kemudian usia tertuanya 82 tahun, tapi belum lihat tadi wajah-wajah pian ceria-ceria sebentar. Kami mendoakan mudah-mudahan pian sebentar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di sana. Kemudian lancar melaksanakan proses rangkaian ibadah haji. Ada hambatan, bisnya lancar, kesehatannya lancar, sehat sebentar. Kemudian kami juga mendoakan mudah-mudahan yang sebenarnya menjadi haji yang mabrur dan makbul. Pulih ke Banua dalam keadaan sehat walafiat. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air
merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Diwarnai perdebatan sengit dan negosiasi alot selama 4 jam, Henry C. Bangun dan Zulmansyah Sekedang akhirnya sepakat gelar Kongres Persatuan PWI Agustus 2025 nanti. Kondisi SDN Basiri 10 memprihatinkan, janji perbaikan hanya sebatas angin lalu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban di rumah potong hewan Basiri masih sepi. Doa dan harapan agar jemaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa mendapatkan haji yang mabrur dan kembali dalam keadaan sehat ke kampung halaman menjadi pesan Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani saat acara pelepasan jemaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara di depan Masjid Agung At-Taqwa Amuntai Minggu kemarin. Pelepasan jemaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergabung dalam kloter 8 ini disaksikan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Heru Setiawan, Forkopimda,
pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta ribuan masyarakat. Di kloter 8 ini, jemaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara akan bergabung dengan jemaah calon haji asal Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Selatan, Sahrujani, meminta jemaah calon haji yang akan menjalankan ibadah haji agar meluruskan niat ibadahnya. Kemudian, agar mendapatkan haji yang mabrur, hendaknya menjauhi larangan-larangan yang bisa merusak ibadah haji, diantaranya perbuatan syirik, fasik, dan perbuatan jauh dari kata ibadah. Kita melepas rombongan haji Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh lapisan masyarakat yang ikut mengantar, tentunya merasa bergembira. Hari ini mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, semoga menjadi haji yang mabrur. Dan ini adalah keberangkatan yang pertama, nanti di tanggal 28 ada keberangkatan yang kedua, tentunya kita akan melepas lagi. Teknisnya nanti akan dibicarakan dengan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara itu, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hafizi, menyebut jumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara kloter 8 ini sebanyak 215 orang, terdiri dari 212 jemaah dan 3 pendamping. Munawir dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.